Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham hari ini dan besok ya, untuk periode tanggal 6 September sampai dengan tanggal 7 September 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama tadi saya sudah bahas 8 saham, untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham juga yang lainnya ya. Jadi yang mau cek bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk analisa saham ini saya bahas pada waktu sesi 1 break ya, jam 12:54 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi setelah saya buat videonya, kemudian saya upload di YouTube, Anda bisa nonton. Jadi sebelum marketnya tutup, Anda ada keputusan untuk buy, kalau mau buy ya, atau kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, Anda bisa pasang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya bahasnya pada waktu sesi 1 break, bukan penutupan ya. Kemudian saya mulai langsung ya, sebentar ya, saya ganti dulu slide-nya. Jadi saya yang pertama ini saya bahas mengenai Harum. Harum memang kalau kita perhatikan kemarin dia naik ke atas 1780 ya, ini garis-garis sudah saya berikan ya. Buy on weakness, kalau yang ngikutin saya itu harusnya sudah buy 1700 ke atas buy ya, seperti itu ya. Ya memang di sini seringkali nipu ya Pak Sunar, ini breakout naik, dia turun lagi, kemudian naik sedikit turun lagi, kemudian besok maaf saya kemarin ya, ini kan besoknya lagi ya, dia breakout lagi ke atas higher high ya, seperti itu ya. Ya memang disitulah seninya dari trading ya. Kalau kita bicara mengenai resisten, ini sudah saya gambarkan 1700 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas, memang kadang-kadang setelah breakout dia pullback koreksi ya, testing lagi area resisten sebelumnya, jadi dia berubah fungsi menjadi supportnya. Yang penting adalah kita pasang stop lossnya. Pasangnya di mana ya, kita boleh pakai acuan swing low yang di sini maksimum ya, ini low-nya di 1575 atau yang terdekatnya di 1625 seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas ya, kita boleh buy back. Nah di sini kan kalau kita perhatikan resistennya di 1950 ya. Ini swing high-nya tanggal 1 Agustus 2022 ya. Dan juga 2 Agustus sama ya, high-nya 1950. Jadi itu resisten terdekatnya. Apakah dia berhasil naik lagi Pak Sunar? Karena ini kalau kita lihat kan dia paling lemot kan dibandingkan dengan Adaro, PTBA atau ITMG ya, seperti itu ya, atau bahkan yang gorengan seperti Bumi ya. Ya memang ya Harum memang cenderungan seperti itu. Cuma saya sudah sebutkan di sini, selama dia masih bertahan di atasnya 1700 ya penutupannya, dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 1950 dengan targetnya di 2090 dan 2250. Ini garis-garisnya sudah pernah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi 2090 saya pakai acuan swing low di sini kurang lebih ya. Ini kan kalau kita lihat ini area konsentrasi candlenya, ini area konsentrasi candlenya di area swing low di sini ya. Kemudian ini juga gap down-nya kalau kita perhatikan ya. Jadi ini resisten berikutnya setelah 1950 kalau dia berhasil breakout. Kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya 2090 dan 2250. Dan makan selama dia masih bertahan di atas 1975, kemungkinan di 2400 masih bisa tercapai lagi ya, seperti itu ya. Jadi untuk Harum ini banyak bertahap aja. Boleh buy sekarang Pak Sunar, boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 1780 dan 1700 ya, itu yang terdekatnya. Banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 1950, kita boleh tambah lagi. Memang kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, ini kan resistennya dia gagal loh turun. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal turun, belum tentu kali ini kalau dia breakout bakalan turun lagi, belum tentu ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kita sudah pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi jangan takut kena resisten. Jangan sampai analisa teknikal ya itu menjadikan tembok yang membuat kita untuk menghalang-halangi kita, maksudnya ya, untuk profit lebih tinggi lagi ya. Jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok ya, seperti itu ya. Jadi kita harus fleksibel, jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum tentu kali ini berhasil 100% juga ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih cukup untuk Harum. Berikutnya ITMG. Nah ITMG kan sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Ini saya masih ingat sebelumnya ada yang send message ke saya ya. Paginya send message ya, tanya ya mengenai ITMG. Padahal ini sudah saya bahas garis-garisnya ya. Naik lagi ke atas 39200 boleh buy back ya. Dia takut ketinggian karena di sini kan naik kemudian dia turun lagi. Ya saya bilang ke dia ya, kalau dia breakout ke atas 39200 ya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya. Kalau misalnya Anda sudah buy di bawah, pasang aja di 38400. Intinya kan sudah saya sebutkan di sini. Selama dia masih bertahan di atas 37.000, dia masih ada breakout naik, masih ada peluang untuk breakout ke atas pas 1275 ya, swing di sini ya. Dengan targetnya ini sudah saya gambarkan di 43.000 dan 45.000. Jadi ini 45.000 hampir tercapai. Nah kurang lebih strateginya seperti apa Pak Sunar?
Kalau mau take profit boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau misalnya Anda mau take profit boleh aja. Tapi sejauh ini memang uptrendnya masih cukup kuat. Nah kalau misalnya Anda mau jual sekarang, kalau misalnya nanti mau buyback lagi karena uptrendnya masih kuat, ya boleh tunggu area buy on weakness terdekatnya. Ini saya rubah ya di 41275. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 41275, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Tapi kalau misalnya masih belum berhasil rebound, ya kita tunggu di area bawahnya lagi 38400 atau maksimum di 37.000 ya, di area 37.000. Ini saya hapus saja yang bawah sendiri ya. Jadi kalau turun di bawah 37.000 jangan buy weakness lagi ya. Itu ceritanya nanti tangkap pisau jatuh. Jadi uptrendnya sudah selesai ya kalau dia turun di bawah 37.000 ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Yang nggak buru-buru ya tunggu aja buy weakness di area 41275 mungkin ya, atau sekitar nanti MA20 nya ini ya. Ini MA20 nya nanti kecenderungan atas pelan-pelan dia naik ke atas ya. Kalau dia koreksi, kalau dia tembus di bawahnya MA20 berhasil rebound lagi seperti ini ya. Kan ini ceritanya dulu ya sebelumnya ya. Ini naik tinggi pas jauh di atasnya MA20 nya. Ya kita tunggu aja suatu saat kan dia tembus ke bawah MA20 nya. Nah kalau dia berhasil naik lagi, arahnya MA20 nya masih mengarah ke atas ya kita berusaha boleh buyback istilahnya atau buy on weakness ya seperti itu ya. Nah yang mau buy high sell higher boleh aja sih kalau dia hari ini naik ke atas 425 kita buy ya seperti itu ya, atau sekalian tunggu breakout ke atas 45.000. Nah kalau sudah di atas 45.000 target price berikutnya saya pakai acuan gampangnya setiap lipatan bentar ya, ini kan sebelumnya kan 45.000, saya pakai acuan setiap lipatan 2.000 ya, 47.000, kemudian berikutnya lagi 49.000 ya seperti itu ya. Nah ini kira-kira naiknya sampai kapan Pak Sunar? Nah, kita lihat aja mundur ke belakang gitu ya. Di masa kejayaannya dulu ini hanya bisa sampai 57950 ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian enggak ya, seperti itu ya. Karena kalau kita bicara mengenai uptrendnya ini sebenarnya masih cukup bagus. Apakah peluang koreksi Pak Sunar? Peluang koreksi selalu ada ya. Walaupun Anda beli di bawah, ya tadi di bagian pertama saya sudah sebutkan juga ya, seperti contohnya Ace Hardware ya, Aces dan Era ya, saya 3 kali trading, 2 kali berhasil, 1 kali yang terakhir gagal ya. Itu saya buy-nya di bawah, saya sebutkan memang itu kecenderungan takut pisau jatuh ya, seperti itu ya. Jadi saya buy-nya bertahap, sebelumnya berhasil tapi kemudian gagal ya. Itu beli di bawah bisa turun lagi ke bawah kan. Anda beli di tengah-tengahnya juga bisa turun lagi ke bawah. Nah, kalau beli di atas juga sama, Anda nggak perlu takut ketinggian ya. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di area buy on weakness 41275, 38400 atau 37.000 ya. Kalau dia koreksi, rebound mantul barusan kita buy. Saya seperti itu ya. Atau buy high sell higher kalau nggak dikasih. Naik ke atas 45.000, breakout kita buy. Naik ke atas 47.000 tambah lagi target price berikutnya di 49.000. Kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk Elsa. Secara trennya ini MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20, area buy on weakness ini sudah saya gambarkan ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buyback, naik ke atas 316 rebound ya, buy, naik ke atas 326 tambah lagi, naik ke atas 342 boleh tambah lagi atau finish up. Loh ternyata sesi 1 kok dia turun lagi Pak Sunar, ya pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Yang belum punya tetap ya area buy on weakness tunggu di 316 atau paling cepat koreksinya di 326 lah ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 326 berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau buy on weakness nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 342 kita buy, atau yang mau tambah lagi silakan naik ke atas 346 tambah lagi target price berikutnya 358 dan 375 ya. Uptrendnya masih bagus, jadi mau buy high sell higher silakan, jangan terlalu takut ketinggian ya. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Nah mungkin ada yang ini sudah saya bahas juga sebelumnya ya, ekornya panjang ke atas Pak Sunar kemudian bawah, ini berarti resiko dong, ini juga ekor panjang, belum tentu ya. Jadi kita di sini memang candlestick pattern itu bisa kita pakai acuan untuk reversal, tapi buktinya ya kalau ini bicara mengenai inverted hammer ekor panjang ke atas reversal, dia kan turun ke bawah tapi ternyata kan dia masih bisa naik lagi kan ya, seperti itu ya. Bahkan ini kalau kita lihat dia high-nya sampai di 346 ya hari ini ya, higher high daripada sebelumnya. Yang penting fokus kepada garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Garisnya ini ya yang bawah untuk acuan trailing stopnya atau stop lossnya, kalau yang belum punya untuk area buy on weakness-nya. Jadi tunggu aja sekitar MA20 nya ya sekitar 316 ya. Ini seringkali dia cukup rapi sebenarnya ya, hampir nyentuh MA20 kemudian rebound ya, di sana kesempatan kita untuk buy. Uptrendnya masih cukup menarik ya. Mau buy high sell higher silakan, buy-nya bertahap aja. Kurang lebih cukup yang untuk Elsa. Berikutnya untuk MDKA. Nah MDKA ini kemarin saya ada buy ya, tapi saya buy-nya nggak banyak ya, saya pasang automatic order sebelumnya ya. Jadi hari ini juga jual juga kena trailing stop ya.
Nah, sebenarnya untuk MDKA ini apakah sudah boleh buy? Kalau kita perhatikan di sini kan dia setelah naik tinggi ke 4.500 ya, kemudian dia gagal turun. Nah, di sini acuannya di acuan support berikutnya di 3770 ya. Nah, saya sudah pernah sebutkan juga kalau misalnya mau buy and weakness tunggu aja di sekitar area 4.000-an ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul di atas 4.000, di sana sebarang kita untuk buy. Naik ke atas 4140 mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh aja pakai acuan stop lossnya di 4.000 dan 3.900. Buynya bertambah aja, kalau dia naik lagi ke atas 4320 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Di sini 4320 hanya di 30 Agustus ya. Target price berikutnya dia akan menguji area 4.500 dan 4.540 ya. 4.540 itu swing high-nya di tanggal 12 Agustus. Kalau dia breakout lagi ke atas 4.540 ya, target berikutnya 4.750, 5.000 dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Memang saya kemarin buy, hari ini saya jual kena trailing stop karena saham di porto saya masih cukup banyak ya, seperti itu ya. Jadi saya sebelumnya kan saya koleksi BBRI lumayan banyak ya, saya juga sharekan juga di grup kecil saya. Jadi hari ini BBRI terus terang aja saya buang lumayan banyak ya muatannya. Saya masih hold sebagian, jadi saya jualnya untuk BBRI sebentar saya lihatkan ya. Jadi 4.600-an ya itu saya, kemudian 4.580 saya jual lagi sebagian juga, jadi tinggal sekitar 25%-an ya. Nah itu cuma sharing aja, jadi sebelumnya saya muatannya sudah penuh. Kalau untuk MDK apakah nanti saya akan buyback lagi, masih belum ya. Sementara saya masih wait and see, tapi kalau Anda mau buy silakan ya, ini masih cukup menarik selama bertahan di atas 4.000 ya untuk MDKA. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BP garisnya sudah saya sebutkan, naik ke atas 180. Kalau yang mau buy silakan, buynya pertama aja naik ke atas 200 tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya adalah 250. Di sini ada checkpointnya swing high-nya tanggal 1 Agustus. Kalau dia naik lagi ke atas 234 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi kalau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 164, maksimum di 150. Kalau misalnya tunggu di area bawah ya tunggu aja di sekitar area 118 sampai 130 ya. Ini sebelumnya saya gambarkan 118. Jadi ini area buy weakness-nya. Kalau misalnya mau buy sekarang takut ya, ya tunggu aja di bawah. Tapi menurut saya sih selama dia sudah berhasil naik lagi ke atas 180, dia peluang besar untuk breakout ke atas 200 ya, dengan target berikutnya di 250. Sebelumnya memang gagal ya, hanya sampai 234. Tapi saya sudah sering sebutkan kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Ini stokastiknya memang golden cross ya, mudah-mudahan aja dia sukses lanjut lagi naik ke atas. Volumenya juga mulai naik, merambat naik ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya PTPA. Ini garisnya sudah saya gambarkan juga, 4520 resistennya. Kalau dia naik lagi, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher ya, naik ke atasnya 4530 buy, naik ke atas 4630 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya masih memungkinkan di 5000 ya untuk PTPA. Nah kalau misalnya takut Pak Sunar, nanti jangan-jangan ini koreksi karena sebelumnya kan 4520 ekor panjang terus koreksi ya. Ya kalau takut Anda tunggu aja area buy out weakness-nya di area 4130 ya, atau paling dekat di 4250 ya. Tapi menurut saya sih kalau nggak buru-buru ya di 4130 aja. Artinya kalau dia koreksi di 4130 berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia nggak dikasih ya, buy out weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 4530 kita boleh buy, naik ke atas 4630 tambah lagi atau average up ya, targetnya di 5000. Memang PTBA ini dia kalau naik nggak setinggi Adaro atau ITMG ya. Jadi untuk saham sektor batubara, sektor EDX Energy ya, itu leadernya pertama Adaro, 2 ITMG ya. Ya kadang-kadang ITMG, kadang-kadang Adaro ya. Ya kedua emiten itulah leadernya ya. Jadi memang ini agak lagging PTBA ya, agak terlambat ya seperti itu ya. Tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup menarik. Memang seringkali dia naik ke atas MA20-nya, nggak lama lagi dia pullback lagi testing MA20-nya. Ya ciri khasnya memang seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stopnya untuk PTBA kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk UNTR, ini sudah saya sebutkan juga 35.000 ke atas breakout boleh buy, target price berikutnya di 40.000. Nah kalau sudah naik lagi ke atas 35.000, kalau mau tambah lagi atau average up boleh ya. Acuannya setiap lipatan 500 rupiah ya. Saya nggak gambarkan di sini ya. Kalau gambarkan nanti nggak kebaca ya. Terlalu banyak garis-garisnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh naik lagi ke atasnya. Kalau kita lihat
hanya hari ini kan 35.800 ya, naik ke atas 36.000 kita tambah lagi, kemudian naik ke atas 36.500 kita tambah lagi atau average up. Kalau yang stopnya ya pasang aja trailing stopnya di 35.000 ya terdekatnya ya. Yang mau buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 31875. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah buy di sini ya. Karena ini sudah saya kotakin di sini ada dua area 31875 dan 30.300. Artinya buy on weakness ya. Itu kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kalau kali ini misalnya takut di sekarang ya tunggu aja di area 31875 atau yang paling dekat di 33375 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau tunggu di 35.000 buy on weakness tanggung sih ya. Lebih baik sekalian kalau dia breakout ke atas hanya hari ini ya kita barusan buy high sell higher. Yang nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja di area yang saya kota ini ya, ada dua ya, maksimum di bawah sendiri 30.300 di sini ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 30.300 lebih baik jangan buy on weakness karena dia turunnya bisa dalam ya. Di sini dia gagal, dia turunnya dalam. Jadi maksimum di 30.300 itu buy on weakness-nya. Kalau dia rebound mantul ke atas barusan kita buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja, naik ke atas 36.000 kita buy, atau high-nya hari ini kalau dia breakout ya higher high kita buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk UNTR. Kemudian BKSL Pak Sunar, ada apa ini BKSL kok tiba-tiba naik ya? Aksi korporasi ya, mau right issue ya. Jadi memang saham ini resikonya tinggi banget. Kalau mau buy sekarang Anda ada kemungkinan bisa nyangkut ya, karena di sini dia naik tinggi kemudian besoknya volumenya hilang ya. Ini naik tinggi besoknya volumenya hilang. Nah, mau right issue di harga berapa belum jelas ya. Setahu saya belum ada pengumuman rups ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau yang mau trading buy high sell higher ya, di sini kalau kita pakai acuan 71 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 71, yang mau buy silakan naik, buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 75 tambah lagi target price berikutnya di 81 dan 89 ya. Nah, kalau pasang trailing stopnya, kalau yang sudah buy pasang aja di area paling terdekatnya, pasang di 67 ya. Saya pakai acuan di sini ya. Kemudian berikutnya lagi yang agak ke bawah sekitar area 63 lah, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di banyak 67 jual dulu sebagian, turun di banyak 63 jual dulu semuanya ya. Yang mau buy on weakness misalnya nggak berani, Pak Sunar nggak berani saya buy sekarang ya, tunggu aja di area ini ya, kurang lebih sekitar 60-an, 60 sampai 63 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 63, kita lihat kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas ya kita barusan buy ya. Atau paling bawah ya pakai acuan MA20 ini, tapi saya rasa sih tunggu aja di 60-an sampai 63 ya buy on weakness-nya kalau mau buy. Tapi perlu diingatkan ini naiknya hanya karena aksi korporasi ya. Saya nggak tahu apakah dia masih bisa sukses lagi ke atas ya, industrinya masih lesu juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau takut ya lebih baik pilih saham yang lainnya daripada seperti ini ya, naik tinggi kemudian dia nyangkut, turun ke bawah nyangkut ya. Ini juga naik beberapa hari. Terus kalau masalahnya kalau volumenya tiba-tiba bisa hilang, Anda beli bisa nyangkut, nggak bisa jual ya. Mungkin Anda bisa jual tapi nggak laku ya, dia drag down ke bawah. Jadi ini fluktuasinya memang tinggi. Kalau nggak berani, saran saya sih janganlah ya. Yang nggak berani main resiko ya pilih saham yang lainnya. Kalau misalnya Anda berani resiko tinggi ya sebenarnya sih pasti cukup menarik ya, selama dia masih bertahan di atasnya 63 ini ya untuk BKSL ya. Tapi saya ingatkan lagi resikonya tinggi ya. Kalau nggak berani ya pilih saham lainnya ya. Cukup ya. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speed videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali. Jangan lupa cek yang bagian pertama, yang barusan kenal channel Saham Profit. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Sekian.